Halo guys, aku akan menceritakan alur film tentang The Daily Life of the Immortal King episode ke-11. Bagi yang penasaran, simak ya. Sebelum menyerang bumi, Richman mendapat panggilan dari konselor di ruang Raja Iblis. Richman menjelaskan dia mengetahui bahwa sesungguhnya musuh asli kaum iblis bukanlah keluarga Sun, melainkan bocah yang bersama dengannya, yaitu Wang Ling. Wang Ling lah yang selama ini di sampingnya ada sosok serigala yang berpura-pura menjadi anjing. Richman pun geram dan ingin segera membunuh Wang Ling. Richman mengubah dirinya menjadi sosok monster ular raksasa. Ia akan menyeret dunia manusia dan menghancurkannya. Kembali kepada Wang Ling. Sebelum kembali ke bumi, Sunrong ingin mengajak Wang Ling untuk berjalan-jalan mengelilingi stasiun Fort Skylock. Namun ketika akan berjalan-jalan dan melewati sebuah lift, wujud mereka seketika berubah menjadi 3 dimensi. Namun di luar stasiun Fort Skylock, keadaan masih normal. Di sisi lain, bumi sedang diserang oleh kawanan iblis dengan cepat. Dengan cepat, para kawanan iblis menguasai bumi. Penduduk bumi masih kebingungan dengan apa yang terjadi karena serangan tersebut berlangsung dengan cepat. Kini portal dunia manusia dengan dunia iblis pun terbuka. Dan kini saatnya para pasukan iblis menyerang dunia manusia dan akan menghabisi seluruhnya. Karena saking banyaknya pasukan iblis, tidak ada yang bisa menghentikan serangan iblis tersebut. Akibat dari kejadian penyerangan iblis ke bumi, terlihat para dewan-dewan sedang rapat yang tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang menginginkan untuk mendirikan formasi spiritual dan mengadakan rapat secara online saja. Karena ia sedang berkultivasi dalam pengasingannya. Ternyata mereka mengadakan rapat secara online karena akibat dari hujan meteor kemarin, komunikasi di Fort Skylock terputus. Para dewan ternyata sedang membahas tentang serangan iblis yang terjadi saat ini. Para dewan meminta untuk mengirimkan tim Zuoji untuk melakukan penyerangan dan melakukan evakuasi warga. Zuoji pun mengatakan jika saat ini ia memiliki rencana. Ternyata penyebab iblis bisa masuk di dunia manusia karena terjadi retakan di dimensi iblis. Yang berada di sekolah Luisi, yang mana di halaman sekolah masih ada formasi pemecah malapetaka yang sudah Zuozi terapkan. Formasi tersebut dapat memicu sambaran guntur yang sangat dahsyat. Munculnya guntur akibat dari seseorang yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi, dan itu dapat membunuh para kawanan iblis. Namun saat ini mereka tidak bisa melakukan hal tersebut karena harus memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Apalagi saat ini Zuozi telah kehilangan kontak dengan Wang Ling. Karena Wang Ling lah yang saat ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Salah satu dewan mengajukan diri untuk melakukan praktisi di sekolah Liwishi. Namun di sini Zuozi meremehkan dewan tersebut. Dengan penuh percaya diri, dewan tersebut akan berjanji dan menunjukkan kehebatannya untuk menjadi praktisi terhebat nomor 1 di dunia. Scene berpindah ke Wang Ling dan Sunrong. Mereka masih terjebak dalam dunia 3 dimensi di stasiun Fort Skylock. Sunrong mengirimkan Aohai untuk berkeliling mencari jalan keluar. Namun saat Aohai sudah berkeliling dan Sunrong menyadari jika tidak ada jalan keluar. Di sini Wang Ling memiliki rencana untuk menghancurkan dinding. Ia meminta Sunrong untuk tidak khawatir karena Wang Ling telah melindungi Sunrong dengan cahaya penjaga. Wang Ling berhasil menghancurkan dinding,
Namun yang terjadi adalah mereka melihat pantulan gambar mereka. Ternyata mereka terjebak dalam siklus ruang, dan yang bisa menolong mereka saat ini hanyalah pedang roh milik Wang Ling. Namun pedang roh milik Wang Ling masih berada jauh dari mereka akibat dilempar untuk menghempaskan meteor dari Richman. Di sisi lain, ternyata pedang roh milik Wang Ling sedang berusaha menuju ke arah Wang Ling. Kita pindah ke Raja Iblis. Raja Iblis masih tidak menyangka jika ia bisa mengurung ancaman terbesar mereka hanya dengan 3090 lampu dimensi. Prajurit iblis menjelaskan jika saat ini ada 30 lampu yang tidak bisa menyala. Jadi mereka hanya bisa menggunakan 3060 lampu saja. Karena ada 30 lampu yang tidak menyala, itu membuat formasi tidak bisa berjalan dengan sempurna. Raja Iblis tidak peduli dengan hal itu dan malah menanyakan bagaimana serangan yang terjadi di dunia manusia. Kita dibawa ke bumi, yang mana para iblis sedang menyerang manusia. Untung saja Zozi datang untuk menyelamatkan. Namun karena perbedaan kekuatan mereka, Zozi hanya bisa memancing para iblis supaya anggota Zozi yang lainnya dapat melakukan evakuasi. Namun di sini rencana mereka sedikit terganggu akibat dari serangan iblis. Berita tentang kejadian itu dengan cepat menyebar dan terlihat ayah Wang Ling meminta sang istri untuk pergi dan tidak perlu mengkhawatirkan tentang Wang Ling. Kita pindah ke Wang Ling dan Sun Rong. Kini mereka masih stres memikirkan cara untuk keluar, ditambah lagi keadaan bumi saat ini semakin kacau akibat dari serangan iblis. Untung saja Wang Ling menemukan panel kontrol untuk mengedit mereka sendiri dan mengubah mereka dalam kualitas gambar yang lebih tinggi. Tiba-tiba saja Wang Ling melihat sesuatu ada yang aneh dalam dunia manusia. Ternyata Suzy memiliki rencana untuk memusatkan kawanan iblis di sekolah Luishi untuk melakukan penyerangan sesuai yang mereka rencanakan tadi. Ternyata energi spiritual milik Master Dewan sangat tinggi yang mengakibatkan beberapa iblis kecil terluka. Namun untuk iblis yang lebih besar tidak berefek apa-apa. Untung saja dengan sigap, Suzy dan pasukannya melakukan teknik perlindungan untuk melindungi Master Dewan. Wang Ling yang melihat keadaan bumi pun semakin khawatir. Dan benar saja, Raja Iblis pun mengirimkan formasi batu untuk menghancurkan bumi. Di sini, Master Dewan sudah tidak bisa menahan lagi karena formasi batu raksasa sangat banyak. Dan di dalam batu tersebut terdapat ribuan binatang iblis. Suzy yang melihatnya hanya bisa pasrah, dan ini akan menjadi akhir dari kehidupan di bumi. Karena melihat bumi semakin hancur, kini Wang Ling memiliki rencana untuk keluar dari sana. Wang Ling terlihat mengambil cermin. Menurut dia, prinsip penghalang ini seperti permainan 3 dimensi. Sun Ron pun mengerti, dan jika mereka menambahkan VGA, maka penghalangnya akan hancur. Dan yang paling ditakuti saat proses rendering adalah posisi gambar yang sangat banyak. Rencana Wang Ling pun berhasil. Secara perlahan, wujud Wang Ling mulai kembali. Di sini, Wang Ling juga menggunakan bantuan Aohai. Akibat dari bantuan Aohai membuat lampu milik Raja Iblis hancur, dan tak butuh waktu lama, Wang Ling pun dapat menghancurkan tempat tersebut. Wang Ling memberikan pesan kepada Sun Rong untuk tetap berada di sana karena ia akan menyelamatkan dunia supaya Sun Rong tetap aman. Wang Ling pun tidak peduli jika identitasnya kini mulai terungkap. Suzy yang masih meratapi kemudian tersadar ada sesuatu yang melawan para iblis dengan cepat. Ternyata itu adalah Wang Ling yang telah kembali ke bumi. Tak sendirian, tiba-tiba saja sosok kupu-kupu yang mirip dengan Lin muncul dan ikut bertarung bersama dengan Wang Ling. Tak
lama setelah kemunculan sosok wanita kupu-kupu, ada simbol yang mirip dengan segel iblis. Tunggu kelanjutan dari The Daily Life of the Impo Talking episode ke-12 hanya di channel Devina Story. Xie xie.